Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda dan Anda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks imajinasi. Adapun judul pembahasan kita kali ini adalah cerita imajinasi, dikenal juga di kalangan masyarakat sebagai cerita fantasi. Karena awal ide ceritanya berdasarkan khayalan atau rekaan sang penulis. Isi dari cerita imajinasi adalah fiksi atau tidak nyata. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Singkatnya, kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk mengubah imajinasi menjadi sebuah karya tulis. Ada beberapa langkah untuk menulis sebuah cerita imajinasi. Yang pertama itu adalah menemukan ide, yang kedua menciptakan tokoh, yang ketiga adalah menentukan latar, yang keempat adalah menciptakan alur, yang kelima baru kita mulai menulis. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari menemukan ide cerita. Menemukan ide. Ide ini biasanya seputaran peristiwa utama dalam sebuah cerita. Contohnya, tema tentang peperangan, persahabatan, kekeluargaan, dan semacamnya. Menemukan ide dapat diartikan sebagai menemukan tema atau gagasan utama. Gagasan utama inilah yang menjadi cikal bakal cerita yang akan kita buat. Dalam menemukan ide atau tema, buatlah pertanyaan-pertanyaan sederhana diawali dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau singkatnya Rimawi tambah 1H. Kita akan bertanya dimulai dari apa peristiwa yang mau kita ceritakan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja tokoh-tokohnya, lalu mengapa peristiwa itu dapat terjadi, dan bagaimana sebuah ending yang akan kita ceritakan. Setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, barulah kita mulai membuat tokoh-tokoh yang hidup dalam cerita tersebut. Lalu kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu menciptakan tokoh. Tokoh di dalam cerita imajinasi boleh semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Namun harus jelas kedudukannya atau karakternya. Apakah dia karakter utama, atau karakter yang jahat, atau karakter pembantu. Nah, kalau dia kita buat sebagai manusia, berarti kita harus buat identitasnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan, bertubuh tinggi atau pendek, berkulit hitam atau putih. Kita harus buat ciri-cirinya, tapi tidak boleh terlalu detail, supaya orang-orang yang membaca cerita kita dapat menggunakan imajinasinya juga untuk menghalalkan tokoh utama kita. Selanjutnya adalah menentukan latar. Latar itu adalah tempat terjadinya cerita. Latar itu bisa di dunia yang kita hidup sekarang atau di dunia yang kita hayalkan. Contohnya dunia seperti dunia boneka, dunia robot, atau di dunia yang antah berantah, sesuai dengan ide cerita yang mau kita buat. Selanjutnya adalah menciptakan alur. Alur terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dalam alur maju, kita menceritakan dari dia kecil sampai dewasa, atau dari dia tidak memiliki kekuatan sampai dia memiliki kekuatan. Nah, alur mundur kebalikan dari alur maju. Ceritanya dimulai dari dia dewasa ke dia kanak-kanak, atau dari dia tua ke masa dia remaja. Sedangkan alur campuran adalah alurnya lintas peristiwa. Artinya, kejadiannya bisa berupa dia kanak-kanak, bisa kadang-kadang dia menceritakan waktu dia dewasa, atau kembali lagi kanak-kanak, lalu setelah itu baru ke peristiwa saat dia tua. Ceritanya bercampur-campur. Nah, teman-teman, selanjutnya baru kita akan mulai menulis sebuah cerita. Nah, namun dalam menulis sebuah cerita, kita harus mengawalinya dengan kalimat yang menarik. Contohnya, di sebuah tempat entah berantah, sebuah kota sihir yang memantulkan sinar matahari yang cerah. Atau, pada malam itu, langit seakan bercampur dengan kegelapan. Nah, di kalimat pertama itu, kita buat semenarik mungkin agar menarik perhatian pembaca. Go!